Satu laga paling disorot dari match day 1 Liga Eropa kali ini adalah pertemuan raksasa Premier League Manchester United versus klub Eredivisie Twente di Old Trafford. Calon pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers, bermain sebagai satu dari dua bek tengah Twente dalam formasi 4-2-1-3. Ia pun harus menghadapi pemain MU sekaliber Joshua Zirkzee hingga Marcus Rashford. Mads Hilgers bermain penuh saat FC Twente sukses menahan imbang Manchester United pada laga perdana Liga Eropa Kamis 26 September dini hari tadi. Manchester United mampu unggul lebih dulu lewat aksi Christian Eriksen di babak pertama. Twente sukses menyamakan skor berkat gol Sam Lammers di babak kedua. Sementara itu, kejutan terjadi ketika tim raksasa Portugal Porto dipaksa menyerah 2-3 kala melewat ke Bodo atau Glim. Sementara itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil imbang yang diraih Manchester United melawan Twente. Pelatih tersebut tidak dapat menahan kritiknya terhadap penampilan para pemainnya dalam pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Ten Hag tidak segan-segan untuk mengevaluasi penampilan Manchester United. Ia berpendapat bahwa mereka seharusnya tidak menurunkan intensitas permainan yang dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi. Kami berhasil membuat mereka bertahan, memimpin 1-0, dan menguasai jalannya pertandingan. Anda perlu menjaga konsistensi dan terus berusaha. Namun di babak kedua kami menurunkan intensitas permainan dan memberikan kesempatan untuk gol tandang, ungkap Ten Hag. Kami gagal menyelesaikan pertandingan dengan baik dan seharusnya berusaha mencetak gol kedua agar mereka tetap berjuang. Tetapi kami justru dihukum akibat kesalahan sendiri, imbuh dia. Itu adalah perasaan deja vu bagi Manchester United saat mereka meninggalkan pertandingan dengan perasaan apa yang seharusnya terjadi untuk kedua kalinya dalam 4 hari saat bermain imbang 1-1 melawan FC Twente. Christian Eriksen telah membawa timnya unggul dengan tendangan kerasnya di babak pertama, tetapi tendangannya yang tidak maksimal dan lamban di babak kedua memberikan kesempatan bagi lawan untuk menyamakan kedudukan. Debut Manuel Ugarte di Eropa, Ten Hag sejauh ini menolak untuk memasukkan Ugarte ke dalam situasi yang sulit dan malah memilih memberinya beberapa menit di sana-sini untuk membuatnya bersemangat. Awal di sini adalah yang kedua sejak dia tiba, dengan yang pertama juga terjadi dalam permainan yang cukup mudah di atas kertas. Twente berada beberapa level di atas Barnsley, seperti yang diharapkan, jadi itu merupakan langkah maju yang bagus bagi Ugarte saat ia mencoba membiasakan diri bermain dengan rekan setim barunya. Melawan Twente, ia menunjukkan permainan terbaik dan terburuknya. Karena ia cepat tanggap dan berhasrat untuk merebut bola kembali, tetapi hasrat yang sama kadang-kadang membuatnya berada di posisi yang tidak menguntungkan. Ia juga menunjukkan peningkatan keterampilan bermain bola, memukau penonton dengan beberapa pergerakannya ke depan di kotak penalti dan memainkan umpan-umpan indah ke depan. Jelas, ada pemain di sana yang seiring waktu seharusnya menjadi lebih baik. Ini adalah kali pertama Ugarte bermain penuh 90 menit untuk United yang tidak diragukan lagi. Merupakan hal yang sangat positif bagi klub karena mereka melewati pertandingan tanpa satu pun cedera. Penggemar United di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, memuji energi dan inisiatif Ugarte dalam memenangkan bola kembali, tetapi menyesalkan kedisiplinan posisinya, sesuatu yang mereka harapkan akan meningkat saat ia memainkan lebih banyak pertandingan dalam sistem baru ini. Pendapat mayoritas tentang gelandang bertahan tersebut adalah solid yang merangkum penampilannya dengan sempurna. Ugarte bermain dengan sangat baik, saya suka pergerakannya. Ia masih harus banyak belajar, tetapi ia jauh lebih baik daripada Casemiro, kata salah satu pengguna. Eriksen tampil impresif dengan mencetak 2 gol yang membantu Setan Merah mendominasi jalannya laga. Gelandang asal Denmark ini menegaskan bahwa kemenangan tersebut adalah hasil kerja keras tim yang solid dan ia bangga bisa menjadi bagian dari kesuksesan itu. Gol-golnya memperlihatkan kemampuan Eriksen dalam memanfaatkan peluang serta pengaruh besar yang ia berikan di lini tengah United. Selain itu, Eriksen memuji ketajamannya dalam 2 laga terakhir, di mana mereka menunjukkan produktivitas tinggi dan dominasi di lapangan.
Ia berharap momentum ini bisa terus dipertahankan oleh Manchester United karena konsistensi dalam mencetak gol dan menjaga performa adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan di musim ini. Eriksen juga menekankan pentingnya semangat tim dan kerja sama yang kuat, yang menurutnya telah menjadi faktor utama di balik kemenangan besar tersebut. Eriksen yang dinilai penggemar MU sebagai playmaker terbaik setan merah pada pertandingan tersebut tidak diragukan lagi. Ia menjadi salah satu pengumpan terbaik timnya di mana Eriksen menghasilkan akurasi umpan sebesar 88% dengan 51 dari 58 percobaan umpannya mengenai sasaran. 3 dari umpan panjangnya tepat sasaran. Jika menilik pada pertandingan terakhir, United nampak Eriksen 10 kali jauh lebih baik ketimbang Bruno Fernandes. Bahkan penggemar setan merah setuju bahwa Eriksen harus berada di peran Bruno Fernandes pada pertandingan selanjutnya. Hal itu dikarenakan pemain Portugal tersebut bermain jauh di bawah ekspektasi yang membuat penggemar United cukup marah dengan hal itu. Di sisi lain, pemain berusia 32 tahun itu akan habis kontraknya di akhir musim dan peran sebagai pemain cadangan tidak akan cukup baik baginya untuk melangkah maju. Media Denmark khawatir terhadap Eriksen dan minimnya aksinya di United, di mana mereka percaya bahwa penampilan internasionalnya itu akan menurun jika jarang dimainkan. Memang bermain di Piala Dunia 2026 tentunya merupakan impian bagi Eriksen, tetapi ia mungkin harus meninggalkan United untuk mewujudkannya. Manchester United akan menjamu FC Twente di Old Trafford dalam laga pembuka fase grup Liga Eropa musim 2024-2025. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua klub, dengan Manchester United memiliki rekor kandang yang cukup impresif saat menghadapi tim asal Belanda. Bagi Manchester United, pertandingan ini adalah peluang besar untuk menunjukkan dominasi mereka di kancah Eropa. Terlebih mereka merupakan salah satu tim favorit untuk memenangkan kompetisi ini, mengingat sejarah dan pengalaman mereka di Liga Eropa. Manchester United datang ke laga ini dengan beberapa masalah cedera. Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan Leny Yoro masih harus absen karena cedera. Sementara Victor Lindelof masih diragukan untuk tampil, meskipun sudah kembali berlatih. Erik ten Hag mungkin akan melakukan beberapa rotasi di lini belakang, dengan Harry Maguire kemungkinan besar akan mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Di lini tengah, Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo bisa menjadi opsi. Namun Ten Hag juga dapat memilih Casemiro atau Manuel Ugarte untuk memberikan stabilitas di tengah lapangan. Kembalinya Marcus Rashford ke starting 11 diperkirakan akan memberi dampak besar bagi lini serang United. Pemain ini sebelumnya sempat dicadangkan saat melawan Crystal Palace, namun dengan performa impresifnya yang mencatatkan 3 gol dalam 2 pertandingan sebelumnya, Rashford menjadi pemain kunci di sayap. Sementara itu, Rasmus Højlund yang baru pulih dari cedera juga bisa menjadi opsi di lini depan, meskipun Joshua Zirkzee mungkin akan tetap dipercaya sebagai ujung tombak. Di sisi lain, FC Twente juga tidak lepas dari masalah cedera. Mikael Sadilek yang merupakan pemain kunci di lini tengah musim lalu harus absen akibat cedera kaki yang dialaminya dalam sebuah kecelakaan sepeda. Selain itu, Younes Taha juga masih absen setelah mengalami patah kaki beberapa waktu lalu. Meski begitu, pelatih Joseph diperkirakan tidak akan banyak mengubah susunan pemain yang telah membawa kemenangan beruntun di Eredivisie. Sam Stuyven yang sedang dalam performa gemilang akan tetap menjadi andalan di lini serang bersama Sam Lammers. Manchester United diprediksi akan mendominasi pertandingan ini. Pengalaman mereka di kompetisi Eropa ditambah dengan keunggulan bermain di Old Trafford memberi mereka keuntungan besar. Meski demikian, FC Twente